Haleluya, puji muliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita semua mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satukan hati kita satukan pikiran kita berdoa di hadapan hadiratnya. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Bapa kami puji, kami sembah, kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas setiap penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami dari tempat kami masing-masing hingga ke tempat ini Bapa. Tiba saatnya bagi kami Bapa untuk kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah roh Tuhan yang terus membimbing kami, melawat kami dari ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhirnya. Biarlah jadi boleh dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami mau mengikut-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan hatimu, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan di hadapan hadiratnya, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan dengan hatimu, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini penyembahan kami, jadikan kami serupa denganmu. Ku yakin akan anugerah-Mu Tuhan, ku yakin akan kebesaran-Mu Jesus. Haleluya. Kami rindu mengikut-Mu Tuhan, sebab itu kesukaan hati kami Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab mengikut Engkau Tuhan akan menjadi bagian yang paling kami
sukai Bapa, akan menjadi kebanggaan kami mengikut Yesus. Karena kami yakin anugerah-Mu mampu Tuhan. Hati kami Tuhan, oh jadikan kami alat-Mu Bapa, pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih. Hanya ini yang kami punya Bapa, hanya ini yang bisa kami berikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mengikut Engkau Tuhan, karena kami senang Tuhan untuk berada dalam setiap penyembahan kami. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Jesus, Jesus, we worship You, we worship You. Let's say, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Sekali lagi. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. We glorify and magnify. Oh God, I worship You. Oh God, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Once again we say, be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kami semakin siap Bapa untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Bagi kita semua yang siap memuji memuliakan nama Dia, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita semua memuji memuliakan Dia. Ada api kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan suaramu. Hey, oh, oh. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi panjinya, bersih
seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini datang untuk menyembah. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Hei, katakan segala raja. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan ya, hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang cukup bagi kami. Hanya Tuhan yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Every time my soul will see, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Bersama-sama, let's sing. Christ my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my heart will sing. No to God be the glory. Christ is enough for me. Christ, He is enough for me. Everything I need is in
turning back, no turning. Yeah, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Sejemput kita semua bangkit berdiri, kita mau nyatakan. Sekali lagi saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menyatakan bagi Dia. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Kepada hambanya saya persilakan. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Bapak, ini yang menjadi pengakuan kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan cukuplah buat kami kalau kami punya Engkau dalam hidup ini. Hari ini kami mengaku, kami berkomitmen. Buat kami cukuplah waktu kami punya Engkau. Manusia mengecewakan, dunia semakin jahat, bahkan dunia semakin bengkok. Dan hari ini kembali kami diingatkan, waktu kami punya Engkau dalam hidup kami, it's more than enough, more than enough. Dan secara khusus kami mau berjanji, no turning back. Kami tidak akan berbalik arah. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Kami akan tetap setia. Kami mau jadi domba-dombanya Tuhan, bukan kambing. Kami mau jadi gandum, bukan lalang. Karena kami tahu di hari-hari terakhir, Engkau sedang membuat perbedaan antara domba dan kambing, antara gandum dan ilalang. Hari ini kami mau Tuhan, waktu Engkau memeriksa kami, Engkau menemukan kami sebagai domba-domba, sebagai gandum-gandum yang siap untuk bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Secara khusus buat anak-anak-Mu yang hari ini akan dibaptis, there is no turning back. Kami mau mengaku sama Tuhan, no turning back. Hari ini adalah turning point buat kami. Kami mau semakin sungguh-sungguh. Kami gak puas hanya jadi orang Kristen, tapi kami mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh terus menguatkan kami. Lewat pujian, penyembahan, doa, kami boleh
menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami yang dengar isi hati Tuhan, Engkau juga yang bantu kami Tuhan. Engkau sendiri yang urapi setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Tuhan hamba-Mu, Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Sekali lagi urapi setiap kami, jagai kami, konsentrasi fokus kami, buka hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, mata kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa, berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sila duduk saudara, shalom. Semuanya baik-baik, sehat-sehat, sukacita semuanya. Yes, mau sukacita? Boleh senyum kanan kiri, depan belakang, atas bawah kalau ada. Ya, senang banget bisa lihat saudara semua. Thank you Ishak dan semua tim yang sudah melayani hari ini, luar biasa. Saudara-saudara harus ngerti ya, konsep pujian penyembahan itu kita sedang mencicipi sorga, gitu ya. Saudara kalau pernah mau pesta besar, kalau kita mau pesta besar di sebuah tempat, biasanya dikasih kesempatan untuk test food, betul ya? Test food. Nah, ibadah di gereja itu adalah mirip-mirip gitu, test food. Kita setiap kali ibadah itu diberi kesempatan untuk tes. Bukan ngetes buat coba-coba, tapi Tuhan kasih kita privilege untuk boleh mencicipi. Bahasanya bukan tes, mencicipi. Sorga itu nanti kayak gimana gitu ya. Jadi kalau saudara lagi pujian penyembahan, menikmati hadirat Tuhan, iya sorga itu nanti kayak gitu. Yang mau bukan cuma mencicipi, katakan yes. Mau makan kenyang kan di sorga nanti, jadi nggak cuma test food, tapi nanti di sorga kurang lebih kayak begitu. Kita akan masuk dalam firman Tuhan karena hari ini bicara tentang baptisan, jadi saya akan bicara tentang baptisan air. Khususnya saudara mau dibaptis, perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Saudara yang sudah dibaptis, nggak apa-apa dengar lagi. Kadang-kadang lupa ya, kenapa dulu dibaptis ya? Nggak tahu, karena ikut-ikut sih. Karena disuruh papa mama sih. Bagus, saya berdoa, saya berharap firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan saudara-saudara semua yang mau dibaptis, memberikan dasar. Bahkan siapa tahu yang nggak ada niat mau dibaptis tapi belum dibaptis ya. Setelah dengar firman Tuhan ini terus ngomong sama saya, Pastor, saya juga mau dong dibaptis. Ayo, boleh, siapa takut gitu kan. Oke, kita hari ini akan bicara tentang baptisan air. Secara spesifik judulnya baptisan air. Jadi saya tidak bicara baptisan yang lain karena kita dalam kekristenan ada beberapa pelajaran tentang baptisan yang lain. Ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api, tapi hari ini kita tidak bicara tentang itu. Nah, bicara baptisan air adalah salah satu sakramen. Kita GBI, Gereja Betel Indonesia, menganut sakramen itu ada dua. Yang pertama baptisan air dan perjamuan kudus. Karena sakramen dianut oleh GBI ada dua, saudara-saudara harus ingat, sakramen harus dipimpin oleh pendeta. Jadi kalau ada penginjil, terus membaptis, itu mesti dipertanyakan. Karena sakramen di GBI, bahkan di gereja-gereja lain juga harus dipimpin oleh pendeta.
atau gembala. Sakramen itu apa sih? Jadi ingat ya, sakramen ada dua, baptisan air dan perjamuan kudus. Sakramen dalam bahasa Latin ditulis sacramentum. Sakramentum dalam ketentaraan, sakramentum dikenal sebagai sumpah ketaatan kepada komandan atau atasan atau regu atau negara. Jadi sakramentum itu dalam ketentaraan adalah sumpah ketaatan. Nah, dalam kekristenan sakramen arti umumnya ya, arti luasnya menggambarkan janji ketaatan kepada Tuhan. Ingat sakramen ada dua ya, baptisan air seumur hidup sekali, ya seumur hidup sekali. Jadi jangan berpikir minta sering-sering dibaptis, enggak gitu ya. Tapi sebagai gembala saya sadar in special case, saya ulang ya, special case, ada yang minta baptis ulang, saya layani. Tapi saya tidak pernah mendorong orang, bahkan memaksa orang untuk baptis ulang, enggak. Saya bukan tipe orang seperti itu. Karena saya menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara beberapa tahun yang lalu juga. Jadi sekali lagi, baptisan air seumur hidup sekali, tapi in special case bisa dilakukan. Dan yang kedua adalah perjamuan kudus, betul ya? Nah, setiap kali kita terlibat dalam sakramen atau sakramentum, itu kita sedang berjanji taat dan setia kepada Tuhan. Ingat ya, jadi setelah saudara dibaptis nanti, saudara sudah berjanji taat dan setia kepada Tuhan. Setiap ngambil perjamuan kudus, itu bicara tentang janji taat dan setia kepada Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Nah, ada 3 ciri khas dalam sakramentum. Yang pertama, sakramen atau sakramentum itu harus ada tanda fisiknya. Tanda fisik itu bicara simbol. Simbol penting enggak? Penting. Karena simbol itu mewakili sesuatu yang lebih besar. Saya ulang ya. Simbol itu mewakili sesuatu yang lebih besar. Simbol atau tanda fisik harus dapat ditangkap oleh indera. Indera atau senses. Indera di sini bukan nama orang ya, senses. Kita punya berapa indera? Punya berapa indera? 5. Yes. Mata buat melihat, hidung buat mencium. Nah, mencium ini bukan kiss ya. Kita bahasa Indonesia kadang-kadang mesti diperjelas. Mencium atau smell. Bau apa ya? Gitu kan? Bau apa ya? Kayaknya ada yang goreng udang nih. Baunya enak. Kurang lebih. Enggak ada ini contoh ya. Saya ngomong gini sudah mana enggak ada. Aduh, terlalu jauh. Mulut merasa. Terus kulit sama ya, mulut merasa. Meraba, yes. Pokoknya ada 5 ya. Kuping mendengar. Nah, simbol itu harus dapat ditangkap oleh 5 indera. Tadi saya ulang, simbol itu mewakili sesuatu yang besar. Simbol itu walaupun mewakili sesuatu yang besar, tapi simbol itu tetap penting. Contoh, bendera merah putih. Kalau kita ngelihat bendera merah putih, kita melihat bendera merah putih mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara injek-injek bendera merah putih masuk penjara. Loh, itu kan cuman kain. Iya, tapi itu mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nangkap? Cincin. Cincin simbol.
Tapi kalau nggak pakai cincin, istri bisa marah. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena kalau kita pakai cincin, kita sedang menunjukkan kepada dunia, I am not available anymore. Udah ada yang punya, maksudnya gitu ya. Jadi itu contoh. Nah, dalam sakramen secara spesifik hari ini kita bicara tentang baptisan air. Air itu adalah simbol. Air bisa dilihat? Bisa. Bisa dipegang? Ya bisa dirasa lah ya. Basah gitu. Nah, nanti kita akan lihat simbol apa. Nomor 2 dulu. Tanda di dalam. Tanda di dalam sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi gara-gara ada tanda fisik, kita jadi bisa melihat ada sesuatu yang diwakili. Kalau saudara pengen lebih detail, tahu tentang baptisan air, ada di kitab Roma pasal yang ke-6. Wah, itu lengkap banget bicara tentang baptisan air. Baptisan air bicara tentang mati bersama dengan Tuhan, hidup lama kita mati bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus disalib mati kan? Terus hari yang ketiga bangkit dengan kemenangan. Nah, manusia yang dibaptis itu simbolik. Simbolik masuk ke air, jus. 3 hari 3 malam. Enggak. Masuk, waktu keluar dari air menjadi ciptaan yang baru. Itu nomor 2, arti spiritualnya. Bicara tentang meterai rohani atau spiritual seal. Nah, ciri khas yang ketiga harus ada hubungan atau korelasi antara nomor 1 dan 2. Jadi simbol harus bisa mewakili spiritual meaning-nya. Gitu ya. Nggak boleh nggak nyambung. Nah, kita masuk baptisan air lebih dalam. Baptisan air dari kata aslinya bahasa Yunani, bapto. Bapto ada 3 arti yang saya tulis di sini, meliputi seluruhnya dengan air. Bahasa Inggrisnya to cover wholly with water. Bapto. Nomor 2, mencelupkan sesuatu ke dalam air, kemudian mengeluarkannya kembali. Esensinya fully wet. Dan yang ketiga, mencelupkan atau membenamkan. Itu arti kata bapto. Makanya kita membaptis dengan cara selam. Nah, kalau ada yang nanya, Pastor, itu gereja ini dibaptisnya enggak selam? Saya tidak mau berkomentar. Seperti saudara tahu, saya tidak pernah komentar agama lain, saya tidak pernah berkomentar kepercayaan lain, saya tidak mau berkomentar juga gereja lain. Tapi kalau saudara nanya, kenapa sih kita dibaptisnya dengan selam? Ya karena ini artinya bapto itu. Jadi kalau dibilang dalam Alkitab ditulis baptis atau bapto, itu artinya ini. Jadi makanya agak aneh kalau dibilang baptis selam. Kenapa? Karena baptis atau bapto artinya memang masuk ke air. Ngerti gak saudara? Nangkep? Jadi sekali lagi kita membaptis dengan cara selam. Alasannya arti kata baptis dari bahasa aslinya artinya ya 3 poin ini. Mengapa saya perlu dibaptis? Ya kan? Kenapa ya saya mesti dibaptis? Nomor 1, kita dibaptis karena melakukan kehendak Allah. Ceritanya di Matius 3, waktu itu ada seorang yang terkenal namanya Yohanes Pembaptis yang berseru-seru, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Dan salah satu ciri khas pelayanan Yohanes adalah membaptis. Makanya disebut Yohanes Pembaptis. Nah, waktu Tuhan Yesus belum memulai pelayanannya, ini keren loh, belum memulai pelayanan. Makanya banyak gereja menganut paham ini.
orang yang belum dibaptis belum boleh melayani. Karena pahamnya seperti itu. Nah, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus ketemu dengan Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis kenal siapa Tuhan Yesus, karena ini keren banget. Jadi waktu Maria dan Elizabeth ketemu, saudara tahu nggak siapa sih Maria? Siapa Maria? Ibu Yesus. Siapa sih Elizabeth? Ibunya Yohanes. Waktu dua-duanya saling hamil, saling mengandung, terus ketemu Maria yang lagi hamil Yesus, bayi dalam kandungan Elizabeth berespon. Karena dia melihat, dia merasa ada Yesus. Nah, jadi waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang, dia bilang melepas kasutnya aja aku nggak layak. Tapi Tuhan Yesus bilang, baptis, aku mau dibaptis. Kenapa? Di situ dikatakan menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi pertanyaan ini nomor satu dijawab, kenapa sih kita dibaptis? Karena kita melakukan kehendak Allah. Saudara mau melakukan kehendak Allah? Yes. Nomor dua, kenapa saya dibaptis? Mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja yang anak Allah dibaptis. Kenapa kita tidak? Gitu kan? Walaupun awalnya Yohanes Pembaptis enggan. Kenapa? Wah, ini anak Allah yang maha tinggi, masa aku baptis? Tapi Tuhan Yesus bilang, aku harus melakukan kehendak Allah. Harus menggenapi kehendak Allah. Makanya Tuhan Yesus dibaptis. Jadi nomor satu, kenapa kita dibaptis? Melakukan kehendak Allah. Nomor dua, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengapa saya dibaptis? Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19 dan 20, Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga pesan sama murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi Tuhan pesan murid-murid atau orang-orang yang percaya, nomor satu harus jadi murid, nomor dua harus dibaptis. Apa pesannya? Jadi murid dan dibaptis. Jadi waktu kita mau melakukan kehendak Allah, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, kita harus jadi murid dan kita harus mau dibaptis. Ayat yang lain dari amanat agung adalah Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau percaya tapi tidak mau dibaptis, selamat gak? Nah ini kan kata-katanya siapa percaya dan dibaptis. Terus kalau nggak percaya tapi dibaptis, selamat gak? Iya nggak bisa. Gitu ya. Percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kita lanjut. Syarat orang bisa dibaptis. Nomor satu, orang bisa dibaptis kalau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sesudah yang mau dibaptis, percaya nggak? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Di sini saya mau sampaikan. Percaya itu kata-kata aktif. Ya, ngomong percaya itu kata yang sifatnya aktif. Orang kalau ngomong percaya harus ada tindakan. Jadi kalau ngomong percaya doang tapi nggak ada tindakan, sama aja bohong. Kitab Yakobus berkata iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saya mau kasih contoh yang sederhana.
saya sering pakai contoh ini. Misalnya ada yang sakit gitu ya. Misalnya ada yang sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Terus keluarga dekatnya, terus mungkin kita juga sebagai teman dekatnya kasih nasihat. Kamu sakit nggak sembuh-sembuh ya? Tahu nggak ada dokter yang pinter? Ada dokter yang pinter yang mungkin bisa mengobati kamu. Terus orang yang sakit itu ditanyain, kamu percaya nggak dokter ini pinter? Terus orang itu bilang, iya saya percaya. Waktu dia ngomong percaya dia sembuh nggak? Waktu dia ngomong percaya dokter ini pinter dia sembuh nggak? Enggak. Dia harus melakukan sesuatu dong. Kalau dia percaya dokter itu pinter, apa yang dia lakukan? Dia daftar buat ketemu dokter itu. Dia ngantri panjang mungkin karena dokternya laris, rame, ngantri lama berjam-jam. Sudah itu dia masuk ke ruangan prakteknya, dia curhat, saya ngalamin gini. Terus dokternya periksa, terus dokternya mungkin suruh cek lab atau dan sebagainya. Terus dokternya kasih resep, terus dokternya kasih arahan, oh kamu harus begini. Dokternya ngasih larangan, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Nah, kalau orang yang sakit ini mau sembuh, dia nggak cuman ngomong percaya, tapi apa yang dia lakukan? Dia harus tebus resepnya, dia harus ikuti perintah-perintah dokter itu, dan dia harus nurut, nggak boleh apa. Saudara ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Sama, kekristenan juga gitu. Percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, percaya, tapi ngomong doang, selamat nggak? Nggak. Makanya saya sebagai seorang yang hobi belajar Alkitab, saya tidak setuju kalau dikatakan Kristen punya kalimat, sorry ya, kalau agama sebelah kan mengucapkan kalimat terus dianggap sudah resmi. Buat saya kekristenan tidak ada kalimat. Kenapa? Ngomong doang gak mungkin selamat. Gak mungkin. Karena kalau kita percaya, you have to do something. Kita harus ada upaya, ada usaha. Kayak tadi saya ngasih ilustrasi tentang dokter, kita harus mau ke dokter. Walaupun gak gampang, harus mau ke dokter. Terus dokternya periksa, dokternya suruh ini, suruh itu. Itu kan sama. Dalam kekristenan, dokter di atas segala dokter yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, kasih arahan, kasih bimbingan, kasih guidance dalam bentuk Alkitab. Nah kalau kita mau sembuh, kita mau diselamatkan, baca tuh Alkitab. Tuntunannya lengkap. Arahannya lengkap. Makanya kekristenan tidak hanya mengucapkan, tapi harus ada upaya. Harus ada usaha. Karena kitab Yakobus sekali lagi saya katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau ngomong aku percaya. Sorry ya, saya mau kasih tahu. Iblis aja percaya Yesus itu Tuhan. Iblis tuh percaya loh Yesus Tuhan. Tapi kita tahu kan masa depan iblis kemana? Neraka. Jadi kalau kita cuma modal ngomong doang, ya sorry sekali lagi, kita tidak lebih baik dari iblis. Jadi kalau dikatakan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ini kalimat atau kata-kata yang aktif. Orang kalau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan menggantungkan harapannya kepada pihak lain. Kenapa? Aku udah punya Tuhan dan Juru Selamat kok. Ngapain menggantungkan dengan pihak lain?
Kan tadi udah nyanyi kan kata lagunya kan? Christ is enough for me. Tapi ada begitu banyak orang Kristen nyanyi Christ is enough for me, tapi masih cari-cari yang lain. Terus ngomong, ya mungkin Tuhan Yesus lagi sibuk, jadi saya cari bantuan yang lain. Kemarin dalam ibadah doa lagunya juga sama. Satu-satunya yang ku andalkan, gitu kan? Kemarin saya mau bersaksi, saya tahan, saya ngomong hari ini aja. Sebelum saya memulai pelayanan, seorang hamba Tuhan senior pesan sama saya, Nathan, kamu kan mau mulai pelayanan ya, pesan saya satu. Waduh, saya dengerin baik-baik nih, pesannya apa nih? Dia ngomong gini, jangan pernah berharap pada manusia. Simple, pesannya simple. Jangan pernah berharap sama manusia. Terus dia lanjutin, kalau kamu berharap sama manusia, kamu pasti dikecewakan. Nah bener loh, dalam perjalanan pelayanan, saya kan manusia. Jadi kadang-kadang masih berharap manusia juga, oh ntar siapa tahu dia tolong, oh nanti siapa tahu dia ini, nanti siapa tahu dia ini. Bener loh, kecewa. Manusia paling jago bikin PHP. Sudah tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Jadi kalau saya dikecewain gitu, saya ingat, oh iya, saya diingetin lagi. Jangan pernah berharap pada manusia. Berharap sama Tuhan. Ingat, Christ is enough for me. Lagunya apa? Satu-satunya yang ku andalkan. Itu. Jadi kalau percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, percaya, udahlah. Terus bertobat. Jadi syarat dibaptis adalah orang-orang yang mau meninggalkan kehidupannya yang lama. Jadi berapa kali kita pertemuan kelas persiapan baptisan, saya katakan dibaptis itu adalah sebuah langkah iman. Jadi jangan pernah berharap nanti dibaptis hidup akan jadi mudah, semuanya dilancarkan. Oh justru nanti setelah dibaptis, kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Aku mau hidup bener atau enggak? Kalau zaman dulu, saudara yang hobi nonton film kartun zaman dulu, zaman sekarang saya nggak tahu masih ada film kartun atau tidak. Kalau kita nonton Mickey atau Donald, kalau dia dihadapkan dengan sebuah kejadian, tiba-tiba ada Mickey atau Donald yang pakai baju malaikat sama Mickey atau Donald yang pakai baju setan, gitu ya. Ada yang pernah ingat nggak? Ingat ya? Ada pilihan, aku mau ikut yang pakai kostum malaikat atau kostum setan. Tapi dalam hidup ini tidak segampang itu. Kenapa? Karena nggak jelas ini kostum malaikat atau setan yang mana gitu ya. Bener nggak? Pilihannya, waduh, gue nggak tahu mana yang setan, mana yang. Nah makanya dibutuhkan yang namanya kepekaan. Tuhan mau yang mana? Nah kalau dalam cerita Mickey, Minnie, Donald dan Daisy, anak-anak diajar untuk selalu ikut yang kostumnya malaikat. Itu bicara tentang pertobatan. Jadi jangan ngikutin yang dosa. Udah, kalau udah dibaptis, tadi saya ngomong enggak selamanya semuanya jadi lancar, tapi kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Nah kalau udah dibaptis, ya udahlah, mestinya kita sudah berpikir aku mau yang benar. Yang mau melakukan yang benar katakan yes. Jadi nanti akan banyak pilihan. Mau yang benar atau enggak, mau yang taat atau enggak, mau yang setia atau enggak, ya udah pikir sendirilah. Nah nanti kita akan terus diuji, kita akan terus ditantang, kita akan terus, nah waktu kita lulus ujian, kita akan naik kelas terus, naik kelas terus, naik kelas terus. Syarat baptisan yang berikutnya, sudah mengerti arti baptisan, sudah mengerti arti sakramen. Jadi kalau dibaptis bukan karena, kenapa dibaptis? Waduh nggak tahu juga ya.
disuruh sih. Jadi udahlah aku dibaptis lah. Bahkan saya mau katakan ya, dalam hidup bergereja ini banyak alasan orang dibaptis. Salah satunya, kenapa kamu dibaptis? Supaya bisa menikah. Karena salah satu syarat pernikahan diberkati di gereja adalah sudah dibaptis. Jadi dibaptis supaya bisa menikah, wah ngaconya luar biasa. Kalau orang berpikir begitu, beneran di dalam airnya 3 hari 3 malam. Biar soaking kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 1 tadi syarat dibaptis, percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, terus bertobat, terus yang berikutnya sudah mengerti esensi baptisan. Kenapa aku harus dibaptis? Nah, di situ saya kasih garis dalam kurung usia. Gereja Betel Indonesia mengarahkan usia minimum baptisan air adalah 12 tahun. Kita tidak melayani pembaptisan bayi atau anak-anak. Kenapa? Ya karena bayi sama anak-anak belum ngerti kenapa dibaptis. Jadi GBI tidak membaptis anak-anak atau bayi. Jadi kalau mau dibaptis, kamu udah ngerti belum kenapa kamu dibaptis? Apa sih? Enggak, belum bisa. Nah jadi kita membaptis atau kita dibaptis waktu sudah mengerti usia minimum plus minus 12 tahun, plus minus. Jadi kalau kurang-kurang dikit tapi udah ngerti, oke lah. Wah Pak atau Pastor, saya udah umurnya 50 tahun lebih, belum dibaptis, ya gak apa-apa. Gak ada batas maksimal. Next, makna atau arti baptisan air. Ini khotbah hari ini spesial supaya saudara-saudara ngerti. Kenapa sih dibaptis? Saudara bisa jawab. Benar ya? Nanti sebelum dibaptis saya tanya, kenapa dibaptis? Terus garu-garu kepala lagi. Waduh, kalau garu-garu kepala bukan dibaptis, tapi mesti krimbat karena kepalanya gatel. Makna atau arti baptisan air yang pertama, Roma 6 ayat 2-4, tanda kematian manusia yang lama dan kebangkitan atau hidup yang baru bersama dengan Kristus. Tadi di awal sudah saya sampaikan, air itu simbol kubur. Jadi manusia lama dikubur, masuk air, bles. Jadi bicara baptisan itu, manusia lama kita dikubur. Dikubur. Nanti setelah itu bangkit, hidup yang baru bersama dengan Kristus. Jadi waktu keluar air, ingat ini simbol ya, ini gambaran. Nanti keluar dari air, saudara-saudara diharapkan menjadi ciptaan yang baru. Jadi keluar dari air, ciptaan yang baru. Mau nanti keluar dari air, ciptaan yang baru? Makanya biasanya kalau sudah dibaptis, ucapan selamatnya adalah selamat lahir baru. Betul. Tapi jangan nanti keluar air, oek-oek lagi ya. Kan katanya lahir baru. Aduh, terlalu kreatif memang. Yang kedua, makna atau arti baptisan adalah tanda ketaatan. Nah kan tadi kita udah belajar. Baptisan bicara tentang kehendak Allah, baptisan bicara tentang meneladani Yesus. Makanya makna atau arti baptisan bicara juga tanda ketaatan. Kenapa kau dibaptis? Oh aku taat sama firman Tuhan. Firman Tuhan ngajarin orang yang percaya dibaptis diselamatkan. Aku udah percaya, bagus puji Tuhan. Next stepnya dibaptis. Jadi makna atau arti baptisan berikutnya adalah tanda taat. Dan sekali lagi di situ bicara apa? Kelahiran baru. Jadi waktu udah dibaptis, keluar dari air, lahir baru. Wah. Lahir baru itu bisa suasananya baru semua, bisa.
tapi enggak selamanya begitu. Saya mau garis bawah ya. Lahir baru bicara tentang hidup kita, internalnya ini loh, yang dibaharui. Mindsetnya dibaharui. Jadi lingkungannya masih yang lama, iya. Masih tinggalnya di bumi Indonesia, bumi pertiwi Indonesia. Masih sekolahnya di sekolah yang sama, lingkungannya masih sama. Tapi yang dirubahkan bukan lingkungannya, bukan surroundingnya, tapi yang dirubahkan adalah hidup kita, mindset kita, hati kita. Tadi kalau sebelum dibaptis julid melulu, tapi setelah dibaptis jadi penuh kasih. Lingkungannya sama gak? Sama. Tapi manusianya yang berubah. Tadinya kersing melulu, ngomong jorok melulu, tapi setelah dibaptis ngomong kata-kata berkat terus. Tapi tadinya ngomongnya jorok melulu, setelah dibaptis ngomongnya shalom, shalom, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Gitu ya? Bener gak? Yes. Yang ketiga, makna arti baptisan adalah, wah ini yang nomor 3 luar biasa. Ternyata baptisan air adalah sarana bagi setiap orang percaya untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jadi baptisan air adalah pintu masuk. Baptisan air adalah langkah awal kita akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Nah, kalau ini di breakdown lebih detail lagi, kata-katanya bukan cuman menerima karunia-karunia Roh Kudus, tetapi baptisan air bicara juga tentang pintu masuk atau langkah awal seorang manusia menerima berkat keselamatan. Berkat keselamatan bukan hanya memindahkan orang yang tadi dari neraka ke sorga. Enggak, berkat keselamatan itu wah banyak. Banyak. Dan ultimate-nya, tujuan tertinggi dari berkat keselamatan adalah keserupaan dengan Kristus. Nah itu dimulai dari baptisan. Kita baca ayatnya ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, ini momen yang sangat luar biasa. Fantastis, dramatis. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, waktu dia keluar dari air, ada suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan setelah itu ada Roh Kudus turun dalam gambaran burung merpati. Jadi kalau orang dibaptis, waktu dia dibaptis, terus mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus, itu Alkitabiah. Makanya itu adalah alasan saya, doa saya, harapan saya, ya Ishak kita doain, kita punya kolam baptisan sendiri. Jadi kalau ada yang keluar dari air dibaptis, atau mungkin masih di dalam air, terus dia dilawat Tuhan dan bermanifestasi, wah udahlah kita persilahkan dia bermanifestasi sebebas-bebasnya. Karena ini dicatat, Yesus Kristus sendiri waktu dia dibaptis, ada manifestasi ilahi terjadi. Ada suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Oh keren banget, keren banget. Siap kan? Siap loh kan, siap ya ntar ya. Dan yang terakhir, makna baptisan air adalah pernyataan kepada dunia bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus dan keluarga Allah. Jadi baptisan bicara tentang public declaration. Jadi orang dibaptis itu umumnya tidak sembunyi-sembunyi, tapi public declaration. Kenapa?
Ini loh, aku sudah dibaptis. Aku sudah dibaptis berarti resmi menjadi bagian dari tubuh Kristus. Nah, teman-teman yang dari gereja, saya nggak usah sebut nama gerejanya, mereka percaya gini, saya dibaptis oleh orang, yang 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 dibaptis oleh orang. Terus kalau diurutin sampai ujung, Yohanes Pembaptis. Sudah ngerti gak maksudnya? Ngerti gak maksudnya? Jadi ada beberapa teman yang percaya bahwa saya dibaptis oleh orang. Misalnya saudara ngomong, saya dibaptis oleh Pastor Nathan. Yang dibaptis oleh siapa? Yang dibaptis oleh siapa? Yang dibaptis oleh siapa? Yang dibaptis oleh siapa? Terus mungkin puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan, ujung-ujungnya Yohanes Pembaptis. Berarti kita menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena kalau ditarik mundur semuanya, hasil baptisan dari satu orang. Makanya pembaptisan bicara tentang kita no longer different. Kita unity, kita satu keluarga. Makanya pembaptisan atau baptisan air, tadi saya katakan public declaration. Enggak usah malu kalau dibaptis. Yuk kita berdiri sama-sama. Bapa, biarlah ini yang menjadi sukacita kami, karena kami menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kami sadar Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, suka duka, baik tidak baik, kami akan tetap selalu bersyukur, karena kami tahu tujuan Tuhan selalu indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anakmu yang sudah hadir, Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang kami bawa dalam ibadah ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami diberikan pengharapan-pengharapan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anakmu yang sudah hadir. Kesetiaan kami enggak pernah sia-sia. Bahkan untuk anak-anakmu yang sudah melayani, apapun pelayanan yang kami persembahkan buat Tuhan, tidak pernah sia-sia. Kau pakai hidup setiap anak-anakmu lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat anak-anakmu yang memberi persembahan. Kau juga memberkati apapun yang mereka perbuat, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami ingat untuk rekan-rekan kami yang tidak hadir. Mungkin karena mereka sakit, Engkau juga jamah sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan kami akan berpisah satu nilainya. Damai sejahtera sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam kehidupan kami. Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong.